banyak hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad yang disalahpahami karena tidak mengerti. Salah satu contoh yang saya angkat di sini menyangkut perkawinan Nabi. Oh, itu Nabi Muhammad hiperseks, kawin dengan sekian banyak perempuan. Satu hal yang kita harus ingat, orang yang tidak kawin belum tentu undersex. Ya, kalau begitu orang yang kawin banyak belum tentu hiperseks. Yang nggak kawin ya jomblo belum dapat aja. Ya, banyak faktor. Itu satu yang kita harus ingat. Yang kedua, Nabi Muhammad itu sampai umur 53 tahun masih monogam. Istrinya yang kedua itu umur 66 tahun. Istrinya yang ketiga Aisyah. Beliau baru bercampur dengan Aisyah ketika berada di Madinah. Istrinya yang lain seorang wanita yang suaminya gugur. Tidak ada yang memelihara perempuan ini dengan anak-anaknya. Dinikahi oleh Nabi. Janda-janda. Hanya satu yang gadis. Lainnya janda. Ada satu dikawini oleh Nabi, suaminya murtad. Dia berada di Ethiopia. Nabi kirim surat, saya kawini dia. Jadi itu orang hanya lihat, oh ini 9, ini hiperseks dan sebagainya. Istri pertamanya pun usianya 40 tahun. Dan Nabi ketika itu berusia 25 tahun. 25 tahun. Ya. Sudah kawin sebelumnya, janda juga. Sudah punya 2 anak. Dan kemudian ada salah paham juga, dibilangnya waktu itu Nabi Muhammad, wah karena janda kaya, mau hartanya. Ya, oke deh, bagus, betul. Ada yang berpendapat demikian. Tetapi kenapa setelah Khadijah meninggal, kesetiaannya kepada Khadijah masih luar biasa. Cintanya masih luar biasa. Sampai beliau marah kepada istrinya yang mau menjelek-jelekkan Khadijah. Itu hanya pengajaran buat kita bahwa menikah lagi setelah istri meninggal bukan tanda ketidaksetiaan. Tetap harus setia walaupun dia sudah wafat. Tetap harus terkenang kebaikan-kebaikannya. Jadi dan sekian banyak hal yang berkaitan dengan tuntunan agama dalam kehidupan keluarga yang tidak dapat direkam hanya oleh satu istri. Perlu ada sekian banyak yang merekam ini yang disampaikan pada kita. Jadi itu salah satu hikmah dari ini tadi. Dan jadi kesalahpahaman yang paling utama kalau kita bicara soal bagaimana perilaku Nabi adalah semua orang merasa bisa menjadi Nabi dengan berpoligami. Itu kesalahan. Orang itu bodoh dan sombong. Dia merasa dirinya seperti Nabi. Sombong gak? Sombong. Nah, sombong. Dia bodoh, dia tidak tahu mengapa Nabi berpoligami. Poligami itu kalau saya ibaratkan seperti pintu darurat di pesawat. Tidak boleh ada yang duduk di pintu itu kecuali orang yang sehat, yang mampu buka. Ya. Nah, yang kedua, tidak boleh buka kecuali dapat izin pilot. Kalau tidak dapat izin pilot, jangan buka dong. Nah, begitu poligami. Nah, ini perempuan senang. Tetapi jangan tutup pintu itu rapat-rapat. Karena ada kondisi yang menjadikan kita harus membukanya.